para pimpinan Matakin Provinsi, Matakin Kabupaten Kota, pimpinan Makin, para rohaniwan yang kami hormati, dan seluruh umat Konghucu yang terkasih. Weite Tung Tien, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap tegar menghadapi pandemi yang masih terus berlangsung. Baru-baru ini ada rencana atau tepatnya wacana sekiranya nanti kebaktian atau kegiatan peribadatan diperbolehkan lagi. Apa yang harus kita siapkan? Tentu rencana ini bukanlah pemastian atau pemberian kepastian bahwa kegiatan ibadah boleh dibuka kembali sekarang. Bukan itu. Ini baru rencana dan baru persiapan seandainya rencana itu dilakukan. Kita tahu semua bahwa dari hari ke hari angka yang terinfeksi COVID-19 masih terus bertambah. Bahkan di beberapa provinsi angkanya terus menaik, sehingga mempengaruhi jumlah keseluruhan secara nasional yang juga terus menaik. Bahkan diperkirakan puncaknya belum terlampaui. Tapi Indonesia itu sangat luas. Pulau-pulaunya sangat banyak. Provinsinya ada 34. Di antara 34 provinsi, banyak juga provinsi yang sudah melandai bahkan turun. Sehingga bolehlah kita berwacana untuk membuka kegiatan-kegiatan normal seperti sedia kala, tentu dengan aturan-aturan protokol kesehatan di provinsi-provinsi yang dipandang sudah aman. Sekali lagi, apa yang kita dengar itu baru rencana atau wacana. Tapi para Tojin, ada baiknya kita mulai menyiapkan diri, tentu bukan untuk besok atau lusa, tapi setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan seandainya keputusan otoritas setempat benar-benar mengizinkan kita untuk membuka kembali kegiatan peribadatan. Yang pertama adalah sudah ada keputusan dari otoritas paling dekat dengan tempat kebaktian kita, dengan litang kita, dengan kelenteng kita. Jika otoritas yang berwenang di wilayah para Tojin memang sudah memperbolehkan, tentu akan disebutkan kapan tanggalnya. Nah, kita harus menyiapkan diri. Apa saja yang perlu disiapkan? Tentu perizinan bahwa kegiatan itu boleh dilakukan kapan dan bacalah aturan-aturan detailnya. Yang kedua adalah tentu menyiapkan ruangan kebaktian steril. Steril, bersih, terjaga semua kerapiannya, mulai dari ruangan, mulai dari kursi yang harus diatur jaraknya, tidak boleh duduk seperti biasa sebelum pandemi, kursinya, mejanya bersih, altarnya bersih, ruangan yang lain bersih, peralatan ibadah bersih, termasuk altar dan peralatan sembahyang, harus bersih dan steril, disterilkan dahulu. Kemudian ruangannya tentu harus bisa udara masuk, udara segar bisa masuk dengan bebas, AC kalau bisa dimatikan agar udaranya lebih lancar dan lebih sehat, lebih segar. Kemudian apalagi umatnya, petugasnya termasuk yang ciantau atau memberi khotbah benar-benar dalam keadaan sehat. Tidak boleh ada yang suhu tubuhnya melewati batas, yang kurang sehat, kurang fit, tidak boleh. Sehingga setiap petugas kebaktian termasuk pemberi ciantau harus ada cadangannya. Siapa tahu pas hari hanya jam D-nya yang bersangkutan suhu tubuhnya terlalu panas dan sebagainya. Kemudian umatnya juga kalau bisa dikategorikan. Kita sekarang punya kebaktian anak-anak, remaja, dewasa. Nah, yang anak-anak, remaja mungkin sudah ada kelompoknya termasuk kategori yang relatif aman. Tapi yang kelompok dewasa, terutama yang 45 tahun ke atas, seyogyanya dibagi
45 tahun ke bawah dan 45 tahun ke atas. Bahkan saya sarankan kalau yang sudah terlalu tua, apalagi kondisi tubuhnya kurang fit, sebaiknya tetap beribadah di rumah. Ya. Kemudian petugasnya juga harus mengambil jarak yang diatur oleh protokol kesehatan. Harus pakai masker, masuk tempat ibadah harus cuci tangan, minimal dengan hand sanitizer, kemudian tentu menjaga jarak, dan sebagainya. Kita juga harus mengingat bahwa gelombang kedua, kemungkinan terjadi gelombang kedua bisa saja terjadi. Maka dari itu saya sarankan kepada yang benar-benar sehat saja yang boleh ikut, dan seandainya gongnya sudah ditabuh, artinya boleh kita mengadakan kebaktian, pikir-pikir dulu lah sebelum kita memulai, dirembuk dulu di sana. Jangan dipaksakan. Kita harus lihat situasi dan keterbatasan yang ada. Kebaktian tetap bisa diadakan di rumah, jangan dipaksakan meskipun sudah diperbolehkan. Kita harus tahu diri, karena hakikat kita berkebaktian adalah nomor satu, memohon ridho Tuhan agar hidup kita diberi karunia, termasuk karunia kesehatan. Tapi di suatu situasi yang kurang baik dan kita sendiri tidak siap, jangan dipaksakan. Kita mengharap karunia, malah yang terjadi adalah musibah. Toh kita masih bisa dari rumah. Sementara kalau mau silaturahmi, banyak peralatan komunikasi yang bisa kita gunakan. Jadi intinya kita tahu ada wacana baik, rencana baik dari pemerintah untuk membuka kembali kegiatan ibadah, tapi kita yang menerima harus juga hati-hati, bijaksana, jangan memaksakan. Bersiaplah dahulu, dirembuk dahulu di tempat masing-masing. Sekiranya semuanya oke, tetap tadi ada pembatasan umur, jangkauannya juga nggak boleh terlalu panjang, lagu-lagunya juga dikurangi sehingga kebaktiannya lebih pendek daripada normal. Setelah selesai juga silahkan pulang ke tempat masing-masing. Meskipun saya sarankan pada saat kebaktian ada semacam donasi untuk membantu para umat yang berkekurangan maupun lingkungan yang berkesusahan. Apa gunanya kita berbakti kepada Tuhan, memuja kepada Tuhan, meminta rezeki dari Tuhan, tapi kita lupa kepada sesamanya. Itu juga bentuk ibadah lain yang mungkin lebih mulia. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semua sehat dan pandemi ini dalam waktu dekat bisa kita atasi. Meskipun sekarang kenyataannya masih belum. Tapi kita selalu harus optimis bahwa kita pasti bisa. Sanjay.